Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke hari ini dan di dalam anugerah Tuhan kita akan menyongsong hari esok, hari pertama di tahun 2023. Mari sama-sama kita akan menutup hari ini di dalam kasih Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian, lagu yang berjudul Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Apa yang sudah kita jalani, apa yang akan kita jalani, kita percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita mengatur dan tangan kasih-Nya memimpin kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, bila sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari terakhir di tahun 2022 ini, hari terakhir di mana kami melihat sepanjang perjalanan 1 tahun ini, Tuhan mengatur, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun kami, dan tidak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan nyatakan buat kami. Maka Tuhan, di hari terakhir ini kami sama-sama merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sama-sama mengakui betapa baiknya Engkau ya Yesus Kristus, gembala kami yang baik. Dan biarlah kami mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur dan juga dengan hati yang percaya, dan memasuki hari besok tanggal 1 Januari, hari pertama di tahun 2023, dengan hati yang percaya juga bahwa Engkau sudah ada di sana dan kami akan berjalan bersama dengan Kristus Tuhan kami yang menyertai kami dengan setia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk waktu doa, baca firman, perenungan firman hari ini. Kami percaya Tuhan beserta kami, Tuhan bekerja di setiap rumah, dari setiap jemaat Tuhan yang mengikutinya. Tuhan juga bekerja di hati kami. Kuatkan, teguhkan hati kami dengan firman-Mu.
Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada satu lagu yang sangat indah. Lagu ini menyatakan bahwa satu-satunya tempat pribadi yang menjadi jawaban, tempat berharap, itu hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka sama-sama kita akan naikkan lagu ini. Biarlah pujian ini boleh menguatkan hati kita masuk tahun 2023 besok. Dengan hati yang percaya ada Kristus yang menjadi sumber kekuatan buat kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau mengayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku, Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Musik mainkan pujiannya dengan lembut. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang tidak pernah goyah itu. Bukti cinta Tuhan yang dinyatakan kepada kita di kayu salib. Dan sepanjang tahun 2022 ada begitu banyak bukti kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Mari ambil waktu sebentar. Masing-masing datang kepada Tuhan. Masing-masing berdoa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena di tengah pemberontakan kami, di tengah segala keras hatinya kami, Engkau tetap Allah yang setia menuntun kami. Terima kasih Tuhan, di waktu kami sakit Engkau sembuhkan, di waktu kami berduka Engkau hiburkan, di waktu kami kekurangan Engkau mencukupkan, di waktu kami sendirian Engkau hadir menemani dan Engkau mengirim orang-orang baik untuk membawa kami melihat ada kasih-Mu yang indah. Di waktu kami berdosa, pengampunan-Mu terus hadir. Sepanjang tahun 2022 ada begitu banyak bukti kasih Tuhan, ada begitu banyak belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada kami. Maka hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Kau kerjakan buat diri kami pribadi, apa yang Kau lakukan buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat gereja kami, buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih
karena kami tahu Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau yang mengerjakan banyak perkara yang indah sepanjang tahun ini. Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, yang kedua, mari sama-sama datang pada Tuhan. Tahun 2023 akan kita jalani besok. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi rasa khawatirmu? Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi rencanamu, mimpimu? Maukah hari ini kita sama-sama datang, berserah ke dalam tangan Tuhan? Percaya bahwa hanya Yesus yang menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus yang sanggup menopang kita. Mari ambil waktu berdoa, bawa semua pergumulanmu, bawa semua mimpimu, rencanamu, bawa semuanya datang kepada Kristus Tuhan kita. Serahkan dengan iman dan percaya bahwa Dia sanggup mengerjakan jauh lebih baik dari yang dapat kita bayangkan. Mari kita berdoa, bawa semua pergumulan, rencana kita dengan iman kepada Kristus. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Gembala yang baik. Kami datang juga untuk melihat tahun 2023 bukan dari sudut pandang kami, bukan dari kacamata kami sebagai manusia, tapi kami mau melihat dari sudut pandang Engkau ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang empunya seluruh dunia ini. Engkau adalah Allah yang melampaui ruang dan waktu. Engkau sudah ada terlebih dahulu di tahun 2023. Dan kami rindu, kami berjalan memasuki tahun 2023 dengan hati yang terbuka dan percaya bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Bukan kami yang mengatur diri kami. Bukan kami yang mengatur rencana dan jadwal dan agenda kami. Tapi Engkau ya Tuhan. Maka pagi ini kami berserah ke dalam tangan-Mu. Aturlah tahun 2023 sesuai dengan kehendak-Mu. Biar agenda-Mu yang terjadi. Bukan mimpi kami, bukan rencana kami, tapi apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Nyatakanlah itu. Karena kami tahu itu jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada apa yang kami mimpikan dan rancangkan. Engkau juga tahu kami punya pergumulan, kami punya kekhawatiran, kami punya rasa takut. Maka hari ini kami datang berdoa, bergumul untuk tetap percaya, untuk tetap beriman bahwa semua ketakutan kami, kekhawatiran kami, semua pergumulan kami terlalu kecil di hadapan Tuhan. Maka tolong kami memasuki tahun 2023 bukan dengan beban, ketakutan, kekhawatiran, pergumulan, tapi dengan hati yang lapang karena tahu ada Allah yang melampaui segala pergumulan dan kekhawatiran kami. Engkau ya Yesus sudah menyatakan bukti kasih-Mu di kayu salib sepanjang tahun 2022. Maka kami percaya kasih yang sama akan kami alami di tahun 2023. Dengan iman kami memasukinya. Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Sama-sama kita mau katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Dengan iman, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau, hanya
sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, berdoa memohon hikmat Tuhan untuk mendengarkan firman. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu pagi ini. Berkatilah kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami boleh mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu di dalam kuat kuasa anugerah-Mu yang memampukan kami untuk taat. Berbicaralah dalam hati setiap anak-anak-Mu, dalam kondisi mereka masing-masing, dan pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Suatu ketika, Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang anak kecil. Anak ini dia sedang bermain di perkebunan seperti itu. Lalu kemudian ketika dia asik bermain, dia happy sekali, dia pergi kepada satu pohon. Di pohon itu dia kemudian melihat ada banyak buah-buah yang menarik begitu ya. Ada satu pohon yang berbuah dan buat anak ini buah ini sangat enak sekali. Dia sangat suka buah itu. Dan kemudian ketika dia melihat buah itu dia mencoba untuk memanjatnya. Lalu kemudian dia pelan-pelan naik ke atas. Dia selangkah demi selangkah naik kepada pohon itu dan kemudian dia menuju ke buah yang pertama. Ketika dia sampai di buah yang pertama, dia kemudian mengambil buahnya, dia menaruhnya di dalam tas yang sudah dia siapkan, dan setelah itu dia menuju ke buah yang kedua. Di waktu dia sedang menuju ke buah yang kedua, ayahnya yang melihat dia kemudian sedang ada memanjat begitu ya, sedang ada di pohon itu, segera kemudian berteriak kepada anak itu, "Anakku, lompat sekarang, turun sekarang, cepat, lompat sekarang." Lalu kemudian sambil berlari, ayahnya kemudian mendekat ke pohon itu, anaknya kemudian melihat dengan bingung, "Ada apa? Kenapa aku harus melompat?" Dan sebelum dia berkata, sebelum dia menjawab, ayahnya yang sudah berlari, dia langsung kemudian membuka tangannya lebar-lebar, dan kemudian dia berkata kepada anaknya, "Lompat sekarang nak, lompat sekarang, lihat papa, lompat sekarang." Anaknya kemudian ketika lihat papanya, dia kemudian tanpa merasa ragu, ya dia lompat. Dia tidak bertanya, dia tidak membantah, dia tidak berdebat, dia langsung lompat. Ketika dia melompat, Bapak Ibu yang terkasih, dia kemudian sampai di bawah, ayahnya menangkap dia, dan dia kemudian bertanya kepada ayahnya, "Kenapa aku harus melompat, ayah?" Lalu ayahnya membawa dia melihat ke pohon, dan kemudian dia melihat bahwa di satu cabang dari pohon itu ada ular. Ada ular yang pelan-pelan sedang menuju ke anak itu. Anak itu sedang asik mengambil buah, tidak melihat. Tapi ayahnya melihat, ayahnya berkata lompat, dengan taat anak itu lompat, maka anak itu selamat dari gigitan ular. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya seperti itu juga hati yang diinginkan Tuhan buat kita. Ketika kita berjalan di tahun 2022, kita memasuki dari 2021 memasuki 2022, berjalan dari satu bulan ke satu bulan. Kita berjalan dan menjalaninya dengan hati yang penuh dengan ketaatan, dengan hati yang percaya bahwa kita nggak tahu apa-apa yang terjadi di tahun 2022 ini, tetapi Tuhan beserta kita dan kita bisa menutupnya dengan anugerah Tuhan. Demikian juga hal yang sama waktu kita akan masuk di tahun 2023 ini. Apapun yang sudah terjadi di 2022, ada duka cita di sana, ada sakit hati di sana, ada kemarahan di sana, ada pengkhianatan di sana, atau ada keberhasilan, ada prestasi, ada sukacita di sana, apapun yang terjadi. Bapak Ibu, Tuhan mengajak kita masuk jalan di 2023 dengan hati seperti anak kecil itu. Ayo jalan,
Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat kita, tapi ayo jalan dengan hati yang percaya kepada Allah. Itu sebabnya ayat ini menjadi bagian yang saya bawakan untuk kita menutup hari ini, menutup tahun ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Waktu memasuki 2022, kita nggak tahu apa-apa, kita jalanin karena kita tahu Tuhan berkuasa. Demikian juga di 2023. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya itu bukan masalah emosi, tapi percaya itu masalah ada pengakuan di sana. Ada sebuah kesadaran di sana bahwa yang saya percaya adalah pribadi yang tidak akan mengecewakan saya. Yang saya percaya adalah pribadi yang sanggup, berkuasa, peduli, mengasihi saya. Maka ketika saya percaya kepada Tuhan, saya tidak percaya dengan setengah-setengah. Saya tidak percaya dengan separuh hati, tapi saya percaya dengan segenap hati, dengan keseluruhan hati saya, tanpa ada ruang untuk ragu, tanpa ada ruang untuk takut, tanpa ada ruang untuk sepertinya kita tidak percaya. Sepertinya kita sangsi Tuhan sanggup mengerjakan. Maka hari ini, ketika ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini bukan sekedar emosi, bukan sekedar perasaan, tapi sebuah pengakuan, sebuah kesadaran, aku tahu siapa yang kupercaya. Yaitu Tuhan yang mengatur jalan hidupku, Tuhan tempat jawabanku, Tuhan tempatku berlindung, Tuhan yang kasihnya, tangannya tidak pernah goyah, tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lemah dalam menopangku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagian yang kedua dikatakan, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka ini artinya jangan pernah berdebat dengan Tuhan seolah-olah kita menjadi lebih hebat dari Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa logika kita, pengajaran dunia, prediksi manusia menjadi lebih agung, lebih akurat daripada Tuhan. Tidak. Tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan jadikan pengertianmu, kesadaran kita, logika kita, pengalaman kita menjadi tempat bersandar. Bapak Ibu yang terkasih, menarik karena di sini ketika bicara soal percaya dengan bicara soal jangan bersandar, itu ada nuansa yang sama. Ada dua nuansa yang sama. Nuansa yang pertama ketika bicara percaya itu bicara betul-betul kita menaruh beban, segenap beban itu kepada sesuatu yang kita tahu sanggup menopang. Tetapi dalam bagian ini dikatakan janganlah bersandar, artinya jangan menjadikan pengertian kita menjadi fondasi buat hidup kita. Jangan menjadikan logika kita menjadi fondasi untuk kita menaruh semuanya di atas logika dan pengertian pengalaman hikmat kita. Sehingga ini menjadi bagian yang menarik. Ketika bicara percaya kepada Tuhan, di waktu yang bersamaan, jangan andalkan apapun yang manusia miliki. Termasuk apa yang diri kita miliki. Bukan berarti kita tidak buat apa-apa. Bukan berarti kita diam-diam saja. Bukan berarti kita hanya menunggu dengan pasif. Bukan. Kita lakukan yang terbaik, tetapi bukan menjadi sandaran. Kita kerjakan yang terbaik, tetapi bukan menjadi apa yang kita andalkan. Semua yang kita lakukan bukan menjadi andalan kita. Semua yang kita punya bukan menjadi sandaran kita. Kita hanya mengerjakan, kita melakukannya justru karena kita percaya kepada Allah. Karena saya tahu Allah mengatur hidup saya, maka saya berbisnis dengan sukacita di tahun 2023. Karena saya tahu Allah mengatur hidup saya, maka saya berkeluarga dengan percaya di tahun 2023. Karena Allah mengatur hidup saya tahu Dia pegang kendali. Maka saya dengan tenang kuliah, saya dengan tenang belajar, saya dengan tenang pelayanan, saya dengan tenang lakukan yang terbaik, yang terindah. Karena saya tahu Tuhan sanggup memelihara. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya punya relasi, bukan karena saya punya harta, bukan. Tapi karena saya tahu Tuhan saya sanggup saya andalkan, maka saya do the best, beri yang terbaik, lakukan yang terindah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya libatkanlah Allah. Bukan sekedar kita hanya berdoa, minta izin, Tuhan aku mau begini, boleh nggak Tuhan? Atau bukan cuman sekedar kita berkata, Tuhan aku punya rencana ini. Terserah Tuhan deh mau bagaimana. Bukan cuman itu Bapak Ibu. Tapi ketika bicara soal akuilah Dia dalam segala lakumu, maka semua yang kita kerjakan, starting pointnya, atau awalnya, atau waktu kerjakan, dan juga waktu mengakhirinya, Allah itu ada di situ. Kita memulai bersama Allah,
Kita mengerjakannya bersama dengan Allah, dan kita mengakhiri apa yang kita kerjakan juga bersama dengan Allah. Seperti tahun 2022 ini. Kita memulainya di Januari pertama 2022 bersama dengan Allah. Dari Januari 2 sampai Januari 31 ini, sampai Desember 31 ini kita lewati bersama dengan Allah. Dan di hari ini pun kita akan menutupnya bersama dengan Allah. Itulah artinya, akuilah Dia dalam segala lakumu. Bukan cuma di satu sisi, satu waktu, satu momen, bukan. Tapi di setiap langkah kita mengakui Dialah Tuhan kita. Hidup kita seturut dengan Tuhan kita, hidup kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Kita melibatkan Allah. Kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita, sumber kekuatan kita, tempat jawaban kita. Bukan manusia, hikmat kita, logika kita, aset kita, relasi kita, atau apapun yang kita punya. Kita bukan mengakui kekuatan dunia ini. Kita bukan mengakui kekuatan hikmat kita. Tapi kita mengakui Allah. Sebagai Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berkuasa, tempat jawaban, sumber kekuatan buat kita. Maka Tuhan katakan, Dia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan jalan, He will make your way straight. Ini bukan cuma sekedar lurus tanpa belok-belok seolah-olah kok gampang amat bisa lurus. Bukan cuma sekedar itu nuansanya. Bukan cuma sekedar Allah akan memudahkan usaha kita. Bukan cuma itu. Tapi ketika kita percaya kepada Allah, kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, kita mengakui Allah dalam segala laku kita, Allah akan meluruskan jalan kita, artinya membawa kita ke jalan yang benar, to the right way. Bukan cuma sekedar to the straight way, jalan yang lurus, tapi juga to the right way, jalan yang benar. Saudara, seringkali kita kepengen hidup tuh mudah, tanpa belok-belok, tanpa ada tikungan-tikungan, tanpa ada kejutan-kejutan. Kita kepengen sekali hidup tuh seperti itu. Tapi tidak mungkin. Selama kita di dunia ini, kita akan selalu mengalami hidup yang penuh kejutan. Tapi betapapun kejutan itu terjadi, asalkan kita di jalan yang benar, jalannya Allah, maka kita tahu, gak ada satupun kejutan yang akan menghancurkan kita. Karena kita ada di jalannya Allah. Dan itu hanya terjadi ketika saudara percaya kepada Allah dengan segenap hati. Ketika saudara tidak mengandalkan pengertian saudara sendiri. Ketika saudara mengakui Allah dalam setiap tindak tanduk, dalam setiap laku kita. Allah akan bawa kita berjalan di jalannya Allah. Sehingga bukan rencana kita yang terjadi. Tapi rencana Allah. The right way itu, jalan yang benar itu, jalan yang lurus itu menjadi bagian kita. Maukah saudara mengalami itu di tahun 2023? Saya percaya setiap kita pasti mau. Maka mari mulai di hari ini. Percaya kepada Allah dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Dan kau akan melihat betapa karya Allah yang besar membawa engkau berjalan di jalannya di tahun 2023 ini. Selamat memasuki tahun 2023. Biar kiranya kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan, itu yang menutup bungkus hati kita. Dengan iman dan percaya, kita memasuki tahun 2023 di dalam sukacita, damai sejahtera, dan belas kasihan dari Allah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami menutup tahun ini dengan hati yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang dapat diandalkan. Dan kami akan memasuki tahun 2023 juga dengan hati yang percaya bahwa Engkau berkuasa. Tolong kami Tuhan untuk terus dengan segenap hati percaya kepada Engkau. Tidak mengandalkan pengertian kami sendiri. Selalu melibatkan Engkau dalam setiap apa yang kami kerjakan. Sehingga kami bisa melihat jalan yang lurus itu. Jalan yang benar milik Allah itu. Menjadi jalan yang kami jalani di 2023 nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dengan iman memasuki tahun 2023. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah ini ada pokok doa yang kita bisa doakan. Mari sama-sama berdoa, biar kiranya hati kita terus boleh bergantung kepada Allah. Selamat memasuki tahun 2023. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.